Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1B, mata kuliah Metabolisme dan Informasi Genetik yang beranggotakan saya Eka Setia Putri, saya Ranisa Fitri, Saya Anastasia, saya Devira Agustin. Kali ini kami akan membahas materi mengenai sequencing. Materi singkat. Sequencing adalah suatu metode untuk membaca urutan basa-basa nukleotida dari suatu gen. Sequencing menghasilkan penggambaran linier simbolik yang disebut sequence yang meringkas sebagian besar struktur tingkat atom atas molekul yang disequencing. Sequencing DNA atau pengurutan DNA adalah proses atau teknik penentuan urutan basa nukleotida pada suatu molekul DNA. Urutan tersebut dikenal sebagai sequence DNA yang merupakan informasi paling mendasar suatu gen atau genom karena mengandung instruksi yang dibutuhkan untuk pembentukan tubuh makhluk hidup. cara membaca DNA hasil sequencing. DNA hasil sequencing dibaca secara berurutan dari kiri ke kanan dan atas ke bawah, atau pada kromatogram yang memiliki lebih dari satu baris informasi. Urutan ini sesuai dengan ujung 5 absen dari DNA yang diurutkan ke ujung 3 absen. Cara menentukan analisis homologi. BLAST atau Basic Local Alignment Search Tool merupakan suatu program pencarian kemiripan sequence dan merupakan alat dalam identifikasi gen dan karakter genetik. BLAST tersebut memberikan informasi mengenai bakteri apa yang mempunyai kesamaan dengan urutan DNA sampel, sehingga dapat digunakan untuk identifikasi bakteri. Informasi dari hasil BLAST tersebut berupa skor, query coverage, e-value, dan maksimum identity. Skor adalah jumlah keselarasan semua segmen dari urutan database yang cocok dengan urutan nukleotida. Nilai skor menunjukkan keakuratan nilai penjajaran sequence berupa nukleotida yang tidak diketahui dengan sequence nukleotida yang terdapat di dalam gen bank. Semakin tinggi skor yang diperoleh, maka semakin tinggi tingkat homologi kedua sequence. Query coverage adalah persentasi dari panjang nukleotida yang selaras dengan database yang terdapat pada BLAST. Max identity adalah nilai tertinggi dari persentase identitas atau kecocokan antara sequence query dengan sequence database yang tersejajarkan. Nilai e-value merupakan nilai dugaan yang memberikan ukuran statistik yang signifikan terhadap kedua sequence. Macam metode sequencing. Beberapa metode pengurutan DNA yang umum dan penting sebagai berikut. Yang satu, metode Maxim dan Gilbert. 24 nukleotida pertama dalam sejarah genetika diurutkan oleh Maxim dan Gilbert pada tahun 1977. Metode yang dikembangkan oleh keduanya juga dikenal sebagai metode pembelahan kimia. Prinsip metode ini adalah degradasi kimia dilakukan pada DNA beruntang tunggal menggunakan perlakuan kimia selektif, hidrazina dan hidrazin NaCl untuk pirimidin dan dimetil sulfat dan piperidin untuk purin. Fragmen yang dihasilkan oleh perlakuan dijalankan pada gel poliakrilamida untuk dipisahkan dan diidentifikasi. Metode terminasi rantai atau Sanger sequencing. Sanger dan rekan kerjanya mengembangkan metode pemutusan rantai pengurutan DNA setelah beberapa tahun menggunakan metode Maxim dan Gilbert. Ini juga dikenal sebagai metode pengurutan DNA generasi pertama. Teknik ini sering disebut sebagai pengurutan dideoksinukleotida karena menggunakan nukleotida DNTP yang disintesis secara khusus. Perlu diperhatikan, dideoksinukleotida memiliki gugus hidrogen, bukan gugus hidroksil. Itu membuat DNTP berbeda dari DNTP normal.
Prinsipnya adalah DNA terdenaturasi disintesis oleh DNA polimerase dengan menambahkan DNTP, tetapi ketika bertemu dengan DDNTP, keberadaan hidrogen bukan gugus hidroksil menghentikan sintesis rantai. Setiap DDNTP mengakhiri rantai ketika menghadapi nukleotida komplementer setiap saat. Hasilnya dianalisis pada gel page yang membedakan setiap terminasi dengan perbedaan panjang. Metode pyrosequencing. Pada tahun 1993, Bertil Peterson, Matthias Buchland, dan Paul Niren menjelaskan metode pyrosequencing. Ini adalah jenis pengurutan fase padat yang menggunakan manik-manik magnetik yang dilapisi dengan streptavidin. Teknik ini bergantung pada proses pengurutan dengan sintesis menggunakan DNA polimerase yang tidak memiliki proofreading. Metode ini didasarkan pada deteksi pirofosfat yang dilepaskan selama reaksi berantai penambahan nukleotida. Di sini urutan nukleotida ditentukan oleh PPI yang dilepaskan selama penggabungan dua nukleotida yang berdekatan. Metode whole genome shotgun sequencing. Modifikasi lain dari metode terminasi rantai Sanger adalah pengurutan seluruh genom senapan. Namun, alih-alih satu gen atau beberapa pasangan basa, metode ini cukup kuat untuk mengurutkan seluruh genom suatu organisme. Prinsip shotgun sama dengan metode Sanger. Satu langkah tambahan fragmentasi DNA memungkinkannya membaca banyak fragmen. Prinsipnya, seluruh genom suatu organisme terfragmentasi dengan bantuan enzim endonuklease atau dengan teknik mekanis. Setelah itu, fragmen DNA yang lebih kecil diurutkan satu persatu ke dalam mesin. Perangkat lunak berbasis komputer menganalisis setiap fragmen yang tumpang tindih dan menyusunnya kembali untuk menghasilkan urutan lengkap dari seluruh genom. Metode clone by clone sequencing. Untuk mengurutkan seluruh genom, metode clone demi clone juga digunakan sebagai pengganti pengurutan senapan seluruh genom. Terutama metode ini telah membantu menyelesaikan proyek genom manusia dengan sukses. Prinsipnya, potongan DNA genom yang lebih besar diurutkan berdasarkan prinsip Sanger dan dipetakan kembali dengan membandingkannya dengan peta kromosom yang telah disiapkan sebelumnya. Metode Next Generation Sequencing. Seperti yang dinyatakan Illumina, ini adalah teknik pengurutan throughput yang sangat tinggi. Pengurutan generasi selanjutnya disingkat NGS adalah teknik revolusioner di bidang pengurutan DNA. Karena kecepatan, presisi, dan propertinya sangat tinggi untuk mengurutkan seluruh genom atau gen secara paralel, secara masif, ini digunakan dalam genetika mikroba, penelitian genetik, dan bahkan dalam industri diagnostik. Prinsipnya, fragmen DNA atau RNA diikat dengan adaptor untuk membuat perpustakaan genom yang diurutkan dalam peristiwa paralel masif. Hasil akhir disusun kembali dan dianalisis untuk mempelajari genom. Teknik melakukan analisis homologi tingkat DNA dan protein pada genbank. Genbank merupakan database sekuen genetik dari NIH atau National Institutes of Health, berupa koleksi sekuen DNA yang dapat diketahui oleh publik. Database genbank dibiayai dan didistribusikan oleh NCBI. Data sekuen dikirim ke genbank oleh peneliti dari seluruh dunia. Analisis homologi nukleotida dilakukan dengan melakukan blast nukleotida menggunakan NCBI Genbank Database. Sebelum dapat dilakukan analisis homologi protein sekuen, perlu diterjemahkan terlebih dahulu. Menggunakan aplikasi bioinformatika, UGINE sekuen diterjemahkan dengan cara menemukan ORF-nya, lalu memilih ORF dan frame untuk diterjemahkan. Sekuen ORF yang telah diterjemahkan ke protein, selanjutnya dilakukan analisis homologi protein dengan melakukan blast protein menggunakan NCBI Genbank Database. Sequencing DNA adalah urutan blok bangunan atau basa dalam seuntai DNA. Sebelum mengurutkan DNA, harus dipotong menjadi bagian yang lebih kecil dan kemudian dimasukkan ke dalam plasmid DNA, yang kemudian dimasukkan ke dalam sel bakteri yang memungkinkan memproduksi banyak salinannya. DNA kemudian diisolasi dari bakteri dan dikirim untuk sequencing. DNA yang terisolasi ditransfer ke piring di mana reaksi sequencing ini akan berlangsung. Campuran bahan ditambahkan, ini termasuk basa DNA, ACGT, kemudian DNA polimerase, DNA primer, dan terminator basa.
Untuk memulai reaksi sequencing, semuanya dipanaskan hingga 96 derajat Celcius. Ini memisahkan DNA menjadi dua untai tunggal. Suhu kemudian diturunkan hingga 50 derajat. Ini memungkinkan DNA primer untuk berikatan dengan DNA plasmid. Suhu kemudian dinaikkan menjadi 60 derajat dan enzim DNA polimerase berikatan dengan DNA primer. DNA polimerase mulai membuat untaian DNA baru dengan menambahkan basis DNA tak berlabel ke DNA target. Ini terus menambahkan basa DNA sampai basis terminator ditambahkan. Basis terminator ini telah diubah secara kimia sehingga tidak ada lagi basa yang bisa ditambahkan ke untaian DNA baru. Setelah basis terminator ditambahkan, enzim DNA polimerase berhenti membuat DNA dan menjauh dari untaian. Semuanya kemudian dipanaskan hingga 96 derajat Celcius lagi untuk memisahkan untaian DNA baru dari untaian asli. Proses pemanasan dan pendinginan ini diulangi lagi dan lagi untuk menghasilkan banyak fragmen DNA dengan panjang yang berbeda. Panjang setiap fragmen tergantung pada saat basis terminator ditambahkan. Untuk membaca urutan DNA, berbagai fragmen dipisahkan oleh panjang menggunakan proses elektroforesis. Sebuah tabung kapiler diturunkan ke masing-masing sumur pelat dan muatan listrik diterapkan. Ini menyebabkan molekul DNA bermuatan negatif bergerak melalui tabung kapiler. Setiap kapiler mengandung gel berpori. Fragmen DNA yang lebih pendek bergerak melalui gel lebih mudah daripada fragmen DNA yang lebih panjang. Akibatnya, fragmen menjadi tersusun berdasarkan ukuran dari yang terpendek hingga yang terpanjang. Ketika fragmen DNA mencapai ujung kapiler, laser membuat basis terminator menyala. Warna dideteksi oleh kamera dan direkam. Setiap basis terminator diberi label dengan warna yang berbeda. A berfluoresensi hijau, C biru, G kuning, dan T merah. Fragmen-fragmen DNA terpendek akan dibaca pertama dan bacaan terpanjang terakhir. Mesin sequence mencatat warna dasar terminator sebagai rangkaian blok berwarna. Setiap blok berwarna melambangkan basis terminator berlabel di akhir setiap fragmen DNA. Demikian video dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.